Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Legon Kulon YouTube channel. Kali ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa fenomenal di dunia entertainment. Di dunia entertainment, beliau ini sangat luar biasa. Dari mulai penyiar radio, MC, dan lain-lain. Langsung saja, ini dia bersama Kang Jody Jauhari Gardu. Oke. Itu Gardu itu apa itu, Kang? Gardu itu kebanyakan orang salah persepsi ya. Disangkanya pas saya menikah dengan orang Legon Kulon. Iya. Sangkanya saya tinggal di Gardu. Ah, betul. Gardu itu adalah sebuah komunitas di Gedung Kesenian Rara Santang di Cirebon, di Stadion Bima. Jadi saya masuk tahun 97. Nah, di situ kumpulnya orang-orang seni. Teater, musik, pahat, lukis, dan lain sebagainya. Nah, komunitasnya namanya Komunitas Sanggar Seni Gardu, dan sampai sekarang. Nah, kebetulan kita yang keluar itu komitmen. Saya, Agus, Abbas almarhum, terus Cepi Oi, dan lain-lain itu, Atik Rumput, Gemblung, Niko, Ios, dan sebagainya keluar dari gedung tersebut membawa nama Gardu gitu loh. Kayak Agus Gemblung Gardu, kemudian Atik Rumput Gardu, Jody Gardu, dan sebagainya. Membawa nama Gardu tersebut ya. Seperti itu. Berarti Kang Jordi lahir di Cirebon? Saya lahir di Cirebon. Saya lahir di Cirebon. Lama karir juga di Indramayu. Dan terakhir sekarang saya di Subang. Mudah-mudahan saya tidak ke Karawang, tidak ke Purwakarta. Ya, sudah prestasi di dunia entertainment. Nah, mungkin orang Legon Kulon ini masih banyak yang belum familiar sama Kang Jody ini ya. Padahal kalau dilihat dari rekam jejaknya, wah luar biasa. Beliau MC juga, terus penyiar radio lama ya. Dan yang lebih membanggakan adalah prestasi sebagai penyiar radio terbaik se-Jawa Barat tahun, kalau nggak salah tahun 2013. Oh, luar biasa. Saya mendapatkan predikat sebagai penyiar terbaik untuk kategori talk show. Talk show etnik sama Mbak Iti Asela, penyanyi yang lagu Ketelak Coet gitu. Nah, jadi menarik sekali untuk kita gali tentang siapa sih Kang Jordi ini. Nah, dari awal muasal bisa MC itu bagaimana? Dari kecil kah atau gimana Kang Jordi? Jadi proses awal saya SMA keluar tahun 94. Di Cirebon ya, SMA Win 2 sana. Keluar SMA, saya ikut-ikutan kerja kan. Jadi kuli bangunan waktu itu. Oh, keluar SMA itu sempat juga? Kuli bangunan kan. Selesai proyek, ada proyek lagi di Garut. Yayasan Amal Muslim Pancasila tersebut. Saya diajak ke Garut, Mas Iwan, selama 6 bulan. Beres proyek, saya nggak pulang ke Cirebon. Saya tinggal di Bandung, di rumahnya mandor, namanya Pak Sahro, di daerah Kiara Condong. Kebetulan punya band. Anak-anaknya tuh, saudaranya, sepupunya, ponakannya namanya Good Life, masih inget tuh. Nah, acara pameran pembangunan di Sumedang. Di Sumedang, saya belajar MC di situ kan. Saya masih ingat waktu itu bintang tamunya Nika Ardila, bandnya God Life. Oh, bandnya ya yang itu anak mandor tersebut ya, penggawanya termasuk Kang Jody. Nah, saya di belakang, di backstage waktu itu kan. Pas Nika Ardila nyanyi lagu Seberkas Sinar atau Bintang Kehidupan, saya suara 2. Iya. Masih ingat tuh, suara 2, ikut nyanyi, almarhum Nika nyelingkuh ke belakang. Siapa yang nyanyi? Saya dipanggil tuh. Oh. Cuma zaman itu belum ada video. Oh iya, pastilah. Betul. Ya bareng nyanyi sama Nike waktu itu tuh. Nike lagu tersebut saat cenah eta nyanyi cenah itu. Iya. Biasa mic sing saya mic jauh gitu kan. Ikut-ikutan gitu kan. Nah, dari situlah pertama kali langsung ke panggung gede kan untuk ribuan penonton kan. Tahun 96 saya pulang ke Cirebon. Nah, awal pertama saya siaran itu di radio namanya masih ingat Arjuna FM waktu itu tuh. Di kampung. Jadi itu ya. Belum banyak terjun ke dunia MC, masih radio ya sekecamatan lah ya, sekecamatan.
Itu penghasilannya dari jual atensi masih ingat itu 1.300. Iya, gitu kan. Terus betul. masih pakai kaset gitu kan. Jadi benar-benar saya dari apa namanya dari zaman kaset, dari zaman CD sampai sekarang ke YouTube ke apa zaman digital. ya, digital seperti itu. Setelah dari Bandung tersebut ikut MC sama Nika Ardila, nyanyi sama Nika Ardila, pulang kampung ke Arjuna. Nah, terus 97-nya 97 jadi gini. Ada beberapa anak-anak. Pertama saya tertariknya begini. Mereka gondrong-gondrong, tato gitu. ya benar saya lihat fotonya. Mereka gondrong, tatoan, tapi 5 waktu saya lihat sholat gitu. Wah, Saya luar tertarik. Jadi saya biasa. ingin kenalan gitu kan. Iya. Ada band, Mas. Tahun 97 awal. Saya masih ingat, saya nyumbang lagu. Waktu itu lagunya judulnya I Live My Life For You, lagu Firehouse. Saya nyanyi, terus saya minta alamat dari mana. Saya datang ke gedung awalnya gitu. Iya. 97 sama anak-anak masih ingat saya, Agus, almarhum Abbas, Niko Brur waktu itu ya. Terus Abek yang sekarang jadi pelukis. Terus siapa lagi? Alvin. 6 orang membangun gedung tersebut. 97, 98 sampai dengan 2000. 2000 saya diajak sama Mas Andri waktu itu penyiar radio Pro 2 RRI Cirebon yang di bypass. Kebetulan lokasinya gedung tersebut di belakang kantor radio Dekat, RRI. Saya ikut siaran juga malam satu namanya Rock Klasik Dulu itu. lagu-lagu rock klasik kan waktu itu kan. Masih pakai telepon kan, requestnya juga kan, Iya. telepon biasa kan. Belum ada WA, belum ada BBM. Nah, di situ saya banyak belajar kan, Nah, setelah kontrak habis, Bang Yonji itu bikin radio lagi di Klayan namanya Is FM. Iya. Is FM. Nah, saya jadi ranger. Ranger itu adalah pencari fan selama 2 tahun tanpa digaji sepeser pun. Oh, disitulah semakin Untuk mantap. membumingkan Is FM tersebut ya. Booming lah radio itu kan. Nah, sampai dengan 2003 beliau meninggal, akhirnya manajemennya nggak terurus, dijual lah radio tersebut. Nah, dari situ terus ke Gita Suara Ya. 2005. Lalu ke Terus radio ke Leo Termuda. Gimana itu daerah mana? Leo Termuda. Jawinangun, radio paling jadul lah. Oh, paling berarti masih luar daerah biasa. Cirebon juga ya. Terus 2008 barulah ke Prima Prima FM. FM ya sampai sekarang. Oh iya, mantep. Berarti lama juga di Prima FM itu berapa tahun? Hampir 10 tahun lah. 10 jam. Soalnya 24 jam kalau nggak 24 salah. jam. Kalau Prima FM itu sekedar informasi dulu itu 24 jam. Seiring dengan berjalannya waktu karena keterkaitan antara penyiar radio dengan sama dunia entertainment lah ya. Sama ya. Sama dunia entertainment. Saya IO dulu. Oh, 2000 tahun 2000 saya IO. Ada beberapa konser. Nah, di situ mulai belajar lagi, kenal dengan beberapa IO lagi gitu kan. Akhirnya butuh, awalnya nggak langsung jadi MC, waktu itu pasti co-host kayak di Dewa gitu kan. Terus Padi waktu itu kan, saya sempat mewawancari Padi di Hotel Live dengan radio gitu kan. Kebetulan stay-nya kan di Hotel Bentani. Terus dengan Jabrut IO-nya saya waktu itu masih ingat pengalaman saya ada keributan IO-nya dikepung gitu sama penonton kan di Hotel Apita kan. Nah, dengan tanda kutip saya dibesarkan itu di Prima FM. Oh, memang jenjang karir gue di Prima FM itu Ya. lama ya. Ya, di Prima FM mulai tahun 2008 itu masih ingat saya dibayar cuma 30.000. Jadi saya tuh ini Mas Iwan, brand ambasadornya sebuah perusahaan rokok yang ada di kita sebut Jarum lah ya gitu kan. Nah, kebetulan saya tuh MC satu-satunya. Saya berani mengklaim lah. Satu-satunya MC Jarum di Cirebon. Dulu itu ya. Sorry di Indramayu. Oh iya, waktu Jadi, di Prima FM. jadi eventnya kan dipegang sama Prima FM. Nah, kebetulan MC-nya saya kemanapun dari peluncuran rokok baru yang sekarang sudah nggak ada di Jarum gitu kan. Terus ada lagi rokok, ada event lagi, terus berkesinambungan. Dan terakhir, saya dengan Jarum itu terakhir ya 2019 sama Ipang Lajuardi terakhir. Ya, berarti munculnya julukan MC 1000 titik itu dari situ. Nah, kalau muncul 1000 titik itu awalnya gini, jadi celoteh dari teman-teman MC. Seluruh MC Jarum yang ada di Jawa Barat itu dikumpulkan di Cikole, gitu kan.
acaranya adalah kongkorongok. Kita difasilitasi tempat, makan, musik dan sebagainya. Ada workshop lah dengan para MC se-Jawa Barat. Nah terus Sharing-sharing, ya. sharing-sharing. Karena saya orangnya suka menghibur, kemudian lucu kata orang-orang, kata MC-MC, terus tertarik juga dari Pantura. Ini menjadi sebuah obrolan yang spontan dari teman-teman MC dari Bandung, dari manapun gitu kan. Saya suka bikin-bikin jok-jok yang lucu gitu kan. Jadi ada ketertarikan. Wah, Pantura, Jody, gitu kan. Muncullah bahasa celoteh MC 1000 titik dari teman-teman, dari MC-MC Jarum yang lain. Oh, cina ieu mah MC 1000 titik gitu kan, dan sebagainya kan. Nah, seperti itu. Awal mula itu jadi IO ya, jadi IO tersebut berarti kan mengundang artis-artis besar atau band-band terkenal. Band pertama yang dipanggil sama IO-nya Kang Jody itu band apa dulu? Setelah ini waktu di Prima ya, saya masih ingat Coklat. Oh. Band Coklat di Horgelis. Iya. Coklat yang di Horgelis ya, terus Dul Sumbang, Niji waktu itu tuh. Untuk Horgelis. Kemudian karena kepercayaan dan konsistensi saya yang mungkin di pihak Jarum bagus gitu kan. Kemudian ada event lagi di kota atau Indramayu, kayak model acara tahunan nih, acara ngabuburit gitu kan. Iya. Itu kan brand ambasadornya kan Gigi ya. Iya. Jadi setiap tahun pasti saya kan itu kan tergantung dari tempat, misalnya Indramayu Barat ya Horgelis gitu kan. Saya MC-nya. Di Cirebon di Indramayu Kota saya MC-nya. Kemudian ada lagi ada acara kan karena Jarum tuh ada banyak acara, Mas Iwan. Ada SBCK, ada NJP, ada Euforia dan lain sebagainya di kafe-kafe karena memang mereka market ya. Iya. Misal 10 titik nih, sehari bersama Coklat kita bersama Anji, ya saya MC-nya gitu kan. Iya. Saya keliling kan sampai ke Cirebon waktu itu kan, di Ciledug, di Sumber, di Indramayu. Terus bisa ada lagi acara bukan sama Anji saja kan, karena ada beberapa brand ambassador dari sehari bersama Coklat kita. Anji, Melimono, Ipang Lajuardi, Budi Cilok gitu kan. Ya saya MC-nya. Kombinasi antara musik dengan olahraga gitu kan, dengan sport otomotif kan. Jadi di sebelah di race balapan gitu kan. Pas balapan saya ke tempat balapan MC gitu kan. Kemudian malamnya pas malam terakhirnya ada acara musik ya saya di panggung gitu kan. Banyak, sebenarnya banyak. Terus waktu Pak Jokowi tuh mencalonkan diri sebagai presiden 2019. di Jatitujuh tuh. Saya kebetulan saya MC-nya di sana. Banyak. Karena pengalaman menjadi MC dari band-band besar. Ya, kayak gitu. Jadi estafet informasi dari IO ke IO yang lain. Nah, terus saya pernah lihat juga, jadi Kang Jody itu jadi hostnya Piala Presiden 2014 ya. Nah, itu gimana ceritanya itu, Kang? Nah ini kembali lagi ke Jarum tadi, Mas Iwan. Di Jalak Harupat itu ada Videotron tuh. Ya, Videotron, nah buat skor gitu kan. Buat ngitung kick off itu semua tahu kan. Nah, itu kan vendornya Jarum tuh. Iya. Nah, saya referensinya dari Jarum. Ceritanya nonton bola ke sana gitu kan. Nonton bola ke sana itu sebelum Piala Presiden. Masih lama gitu. Lama kelamaan kan saya kenal dengan orang-orang Lima kan. Iya. Orang-orang Lima akhirnya diajak gabung lah karena orang Lima tahu kalau saya itu MC gitu kan. MC akhirnya diajak sama orang Lima untuk ya gabung dengan tim dari IO-nya acara Piala Presiden. Kemudian ya saya diajak MC waktu itu. Diajak MC di acara Piala Presiden. Itu MC utamanya siapa dulu itu? Lupa saya. Penyiar radio juga. Dari sama Nit. Oh iya. Nit yang cewek itu sama itu. Ada 3 waktu itu, ada 3. Terus yang terakhir ini terbaru dan sekarang udah kemana-mana itu jadi reporter voli dan sepak bola. Gimana ceritanya kan? Ini kan ada masalah ya. Dulu saya sebagai seorang penyiar radio, sekarang ya terang-terangan saja lah, radio sekarang sudah tergerus dengan adanya digital gitu kan. Ya. Adanya YouTube. Kemudian jadi MC, usia sekarang sudah semakin beranjak
tua lah, sudah kepala 5 kan. Iya. Nah akhirnya kan vendor, IO dan sebagainya kan jarang pakai saya. Iya. Sementara kebutuhan karena memang sebagai kepala rumah tangga itu kan wajib punya anak istri kan. Iya. Sementara jujur lah saya berjualan kurang bisa gitu kan. Akhirnya saya memilih untuk menjadi seorang reporter. Banding setir ya. Pasti lah seperti itu. Walaupun memang basicnya sama antara MC sama reporter juga ya. Ya betul, karena reporter itu tidak butuh dari fisik gitu kan. Iya. Mau cacat mau apa, is okay gitu kan. Iya. Karena kalau MC kan dibutuhkan passion. Gitu. Iya betul. Passion seperti itu. Sudah jalan. Tapi kalau misal di terakhir saya kemarin masih bisa MC itu di acara ulang tahun Pamanukan kemarin tuh. Oh iya. Dan datang nanti bulan Agustus ulang tahun Kecamatan Patimbang 4 hari. Ya alhamdulillah masih ada beberapa job yang mereka masih mempercayakan ke saya. Terus jadi MC, masih jadi MC ini juga ya, dangdutan organ tunggal. Ya insya Allah. Kalau untuk artis Pantura saya kenal semua ya, dari kelas yang mahal sampai yang harga termurah. Karena yang orientasinya dari penyiar radio. Iya. Jadi mereka bisa kenal dengan saya itu berangkat dari dulunya mereka itu kan nitip lagu. Iya benar. Zaman radio ya. Zaman radio. Betul. Karena radio saya dulu di Prima FM itu kan segmentasinya kan tarling dengan pop 70-30 lah, lebih banyak ke tarlingnya. Mereka nitip lagu. Dan mereka dulu sangat butuh sekali ke saya, Mas Iwan. Berarti banyak yang diorbitkan ya pada banyak sekali. Makanya dengan kedekatan secara emosional sampai sekarang, saya masih kenal gitu kan. Seperti itu. Tapi untuk mengisi acara tarling atau organ dangdut itu masih kebetulan saya punya grup namanya Gardu Entertainment. Oh, di sini juga di rumah juga. Oh, sekalian barangkali yang butuh hiburan, nanti saya catat di bawah ini nomor Kang Jody Gardu. Bila mana butuh. Iya, apa aja yang disediakan dari Gardu Entertainment itu? Musik lah ya, musik collaboration, bisa juga bintang tamu kalau bisa butuh, barangkali sudah ada grup musiknya gitu kan, terus butuh bintang tamu bisa ke saya, atau sekalian dengan grupnya, mau yang main stage, mau mini stage, ada semuanya, yang terserah, mau panggung gede, mau apa namanya, bahasa orang sini mah karedok lah ya, karedok juga bisa gitu. Jadi suka duka jadi MC atau penyiar radio dari dulu sampai sekarang itu apa yang dirasakan sama? Bicara dukanya ya pernah jadi waktu siaran lah ya, ketika ada orang yang lagunya tidak kita penuhi karena memang acara sudah dikonsep gitu kan, kayak pilih lagu sementara dia pengen lagu itu harus kita profesional tidak bisa memutarkan, gitu kan, mereka marah-marah. Gitu. Oh iya. Ketika jadi seorang MC ya pernah saya dilempar kaki saya waktu acara konser Armada di Dramayu. Dilempar apa itu Kang? Batu. Jadi cerita gini, kebetulan saya pas baru nikah tuh kan sama orang sini, sama orang Legon kan, nonton sama istri saya. Jadi pertama band pembuka belum hujan tuh, belum hujan. Pas saya present Armada sudah siap di backstage semua, tinggal naik ke panggung, hujan gede. Otomatis kan kru kan menyelamatkan sound gitu kan. Berarti kan ada jeda waktu lagi untuk tampilnya. Wah, marah penonton. Saya dilempar ini. Lempar apa itu Kang? Batu. Ke batu, sakit banget itu kan. Saya sampai terpincang itu. Luar biasa. Sukanya ya banyak saudara. Kemudian tidak pernah melihat mereka punya profesi sebagai seorang apa gitu kan. Iya. Sebagai seorang apa, kalau sudah bicara sama fan ya alhamdulillah saya sangat dihargai, menjadi saudara dan lain sebagainya. Ya sampai sekarang alhamdulillah di Karawang, Bekasi gitu kan. Kemudian di Jawa Barat seperti itu. Terus ada nggak Kang selama MC atau selama jadi penyiar radio ada hal-hal yang tidak pernah terlupakan gitu, entah itu mistis, entah itu apa itu seperti yang namanya ruang pesawat gitu ya, ruang pesawat gitu kan, itu ya entah fakta atau mitos dekat sekali dengan yang namanya mistis gitu kan, karena tempatnya kan sunyi kan, di ruangan gitu kan ya. Nah itu waktu di
di program RRI Cirebon. Cirebon, Itu kan saya kan kalau siaran lagu-lagu rock klasik kan malam Jumat tuh. Jam 12 kan off, dan otomatis saya yang matikan gitu. Sendirian. Iya, kadang-kadang ya berdua, cuman kan Mas Andri waktu itu kan nggak mau ke belakang, saya gitu kan. Saya ke belakang. Ceritanya sampai sekarang juga masih terbayang-bayang walaupun sudah berpuluh-puluh tahun ya, tahun 2001 kalau nggak salah, tahun 2000 itu. Saya matiin pesawat, tiba-tiba kebetulan kan ruangannya tinggi tuh. Ruangannya tinggi. Kecil lebih tinggi. Nah, sampingnya kan tower tuh. Sampingnya tower. Entah abstrak, entah halusinasi saya, entah nyata itu kan. Pas saya keluar lagi ngunci ruang pesawat, ya karena saya rasa takut. Tapi saya takut tuh sok ngawanian maneh, sok seringan siku kanan kiri gitu loh. Iya. Padahal kalau orang takut tuh fokus aja gitu kan, Iya. harus tengok kanan tengok kiri gitu kan. Saya ngeliat ke kiri, ya apa sih ya? Ya putih ya. Apa itu kuntilanak atau pocong gitu kan. Tapi saya sempat beberapa kali selingkuh lagi masih ada. Masih ada. Saya yakin ini, saya yakin. Oh, saya lari langsung teriak. Langsung lari. Nah, mulai dari situ saya tuh udah ngomong lagi tuh, ngomong ke Mas Andi, aing wani mayang tukang beca, saya bilang gitu. Gimana tuh? Nah, perform. Nah, Prima FM 24 jam. Saya siaran jam 1. Belum tidur tuh, jam 1 sampai jam 5 acara MP3, musik pilihan pendengar. Bubar acara, saya lagi beginian, lagi ngomong, pintu depan terbuka, kemudian gelap ya. Si Abang Gober dengan kru Prima tuh mau prank saya, Mas, bawa ular, Mas, ular sanca itu kan, mic dalam keadaan terbuka, mixer ini, saya lagi ngomong kan, Iya, lagi online lah ya. Si ular ditaruh di atas mixer, di atas meja, bayangin, kata-kata maaf lah ya, Sumpah serapah. Kata-kata kebun binatang. kebun binatang. Prima aku lagi booming-boomingnya, pendengar ramai, telepon lagi ada. Lagi on air lagi gitu. On air. Ya maaf ya, bahasa binatang tadi kan keluar semua, saya loncang itu, dan ternyata mereka yang dengar tuh malah tertawa gitu loh. Dan sampai sekarang saya masih ingat terakhir kemarin saya ketemu orang Pamanukan 6 hari waktu acara Pamanukan. Jadi itu kan kebetulan saya panggil kan ada gimmick ya, dia naik ke atas panggung, jadi dan sebagainya. Pokoknya dia masih ingat tuh cina orang saja gitu. Wah, berapa tahun yang lalu masih ingat, berapa puluh tahun yang lalu masih ingat gitu kan. Spontan dan ketika saya ke Majalengka dengan Bang Pulu, almarhum dengan siapa, selalu bahas itu. Itu pengalaman yang luar biasa, tapi tertarik mereka tuh nggak dengan kata-kata binatang semua tuh bukan risi. Jadi joke yang spontanitas dan menurut mereka tuh lucu gitu loh. Iya, luar biasa pengalaman yang tidak pernah terlupakan ya, itu di dua tempat radio tersebut ya. Iya, betul. Jadi di Pro 2 RRI Cirebon sama di Prima FM Horgelis ya. Nah, ini terakhir Kang, jadi motivasi untuk mungkin anak muda, entah rekan-rekan Kang jadi yang lain yang baru memulai jadi MC, penyiar radio atau reporter dan semacamnya, motivasi Kang Jody untuk mereka supaya bisa lebih baik lagi, bagaimana itu Kang Jody? Ya, buat teman-teman yang punya kabisa, punya kemampuan gitu kan, ayo geluti dunia ini gitu kan. Saya pun sebenarnya pengen, Mas Iwan, ingin, bukan berarti menggurui lah ya, silakan terbuka, gratis kok. Sharing ya? Sharing, datang ke Legon, ke rumah saya, silakan, nanti ada di desk. Nanti saya kasih nomor handphone yang mau sharing menjadi seorang penyiar radio yang baik, menjadi seorang MC yang baik, menjadi seorang host yang baik. Ayo, nanti artinya gini, kayak sharing tadi lah. Mohon maaf saya tidak akan menggurui, tapi akan sharing, berbagi pengalaman. Silakan, gratis kok, gratis. Dan ternyata kalau apa yang saya lihat sekarang ini kan ranahnya nanti mudah-mudahan bisa ke level nasional, artinya ke TV gitu kan. Mereka semua penyiar-penyiar itu dari radio loh. Betul, karena sekarang banyak ajang pencarian bakat. Nah, itu dia. Cuma sayangnya di TV itu kan kebanyakan ajang pencarian bakat kan dari nyanyi terus ya. Nggak ada, padahal menjadi seorang host, menjadi seorang MC, menjadi seorang ya itu tadi ya. Itu bisa menghasilkan uang kalau digeluti dengan serius. Jadi walaupun ini kaum minoritas karena jarang yang menyukainya gitu kan. Ayo nggak apa-apa untuk ya di samping mungkin kerja di pabrik,
Karena biasanya kan kebanyakan kalau event-event kan hari Sabtu Minggu lah, Iya. jadi tidak terganggu. Silakan digeluti, lumayan seperti itu. Iya, mantap. Jadi bagi rekan-rekan khususnya untuk di masyarakat Legon Kulon atau di luar Legon Kulon yang ingin menjadi MC, bagaimana menjadi MC yang baik, bagaimana menjadi penyiar radio yang baik, nanti bisa sharing dengan beliau, dengan Kang Jody. Nanti saya sertakan nama, nomor telepon dan alamat beliau. Sangat dibutuhkan Mas Iwan, Ya. karena banyak sekali event-event lah ya, kadang-kadang tidak seimbang. Eventnya 10, nyari MC-nya ada 3 gitu kan. Jadi masih dibutuhkan gitu loh. Iya. Banyak contoh seperti yang kemarin, saya tiba-tiba kemarin saya jadi MC ulang tahun gitu kan. Ya sama saja, cuman paling ada sedikit perbedaan konsep ketika kita menghadapi klien seperti apa gitu kan, atau penonton seperti apa, atau audiens seperti apa. Ayo semangat lah untuk teman-teman yang masih muda-muda gitu kan, yang mau jadi seorang entertainer, bisa jadi MC, karena banyak tempatnya di acara-acara yang tentunya ada di sekitar kita. Siap. Ya, terima kasih Kang Jordi Gardu atas waktunya. Di tengah-tengah kesibukan beliau masih bisa menyempatkan datang ke studio Legon Kulon YouTube channel. Dan terima kasih juga tentang bercerita tentang pengalaman menjadi MC, penyiar radio dan semacamnya. Jadi bisa dilanjutkan next time ya. Ya. Jadi jangan bosan-bosan Oke. datang ke sini. Ya, bagi teman-teman di Legon Kulon YouTube channel, tetap stay tune di Legon Kulon YouTube channel karena akan ada bintang tamu yang keren-keren. Jangan Jadi lupa subscribe ya. Ya. Subscribe, like, and comment. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Legon Kulon YouTube channel.